Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan tadabbur surah Al-Qalam. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji ashabu al-jannah, orang-orang yang punya kebun. Kebunnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan mereka, karena kekikiran mereka. Ini adalah sama seperti juga ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang Quraisy Mekah ketika dikirim kepada mereka seorang rasul mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukuman yang Allah berikan kepada mereka itu tidaklah hukuman seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu jika mereka tidak beriman kepada rasul-rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menentang rasul-rasul itu, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab istisal, azab yang membinasakan semuanya. Dan itu tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ashabu al-jannah mereka juga tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kebun mereka yang dihancurkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik Mekah, diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak beriman, Allah tidak turunkan azab istisal sebagaimana yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu, yaitu azab yang membinasakan semuanya. Nah, sebelumnya lagi juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan orang-orang yang mukadzibin, yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mereka Allah sudah sediakan azab nanti di akhirat. Nah, pada ayat berikutnya sangat tepat sekali Allah kemudian membuat perbandingan. Ini orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini balasannya. Kemudian pada ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul, beriman kepada risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka itu ada jannatin na'im, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini disebutkan lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al-muttaqin itu adalah orang-orang yang menjadikan antara dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan hukuman siksa dari Allah Subhanahu wa taala itu ada wiqayah, ada namanya
benteng. Nah, bagaimana mereka membuat benteng antara dia dengan azab Allah, dengan hukuman Allah, dengan siksa Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menanamkan iman yang kokoh, iman yang benar, iman yang mantap, dan juga dengan melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya, dan itu semuanya dilakukan adalah atas dasar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitulah caranya menjadikan antara dia dengan azab Allah tadi ada wiqayah, ada benteng. Dan di dalam ayat ini ada 2 kali taukid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah lafaz inna lil muttaqina, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu. Itu taukid yang pertama. Dan yang kedua adalah jumlah ismiyah yang ada di dalam ayat ini. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ini semuanya adalah jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Tentu berbeda antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu jumlah yang mengandung ada masa di situ. Sementara jumlah ismiyah adalah menunjukkan tidak ada masa, dia menunjukkan kekekalan. Sehingga ini sekaligus juga, kata para ulama, menunjukkan taukid atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memberikan makna sekali lagi adalah bahwa apa guna taukid ini? Apa gunanya? Ada 2 hal. Yang pertama tadi adalah agar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mantap hatinya dengan adanya balasan yang akan atau yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Yang kedua adalah agar orang-orang yang tidak percaya, mengingkari akan apa yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, membuat mereka jadi yakin. Itu manfaatnya dengan adanya taukid. Orang-orang yang memahami bahasa Arab, dia paham seperti itu. Kemudian inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Dari mana datang balasan itu? Dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Apa dia balasan yang diberikan Allah? Disebut pada ayat berikutnya, jannatin na'im, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, di sini saudara-saudara sekalian datang lafaz jannat dalam bentuk apa? Dalam bentuk jamak, surga-surga. Ini menunjukkan bahwa surga itu tidaklah berada pada satu level, akan tetapi dia ada tingkatan-tingkatannya berdasarkan keimanan, amal soleh orang-orang yang masuk ke dalam surga tersebut. Dan juga menunjukkan bahwa pintu-pintu surga itu sangat banyak. Karena itu kita mendengar dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, bahwa ada yang disebut dengan babus salah, pintu salat. Orang yang rajin salat nanti akan masuk ke dalam surga melalui pintu salat. Ada yang disebut dengan babul jihad, orang yang nanti mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak berjihad di jalan Allah, akan masuk dari babul jihad. Dan ada yang disebut dengan babu ar-rayyan, pintu ar-rayyan. Ini bagi orang-orang yang rajin berpuasa, disediakan Allah Subhanahu wa taala pintu khusus untuk mereka masuk dari pintu itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan apa? Babu rayyan, pintu rayyan. Dan yang berikutnya ada juga disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang rajin bersedekah. Dia akan masuk melalui pintu as-sadaqah, babu as-sadaqah. Baik. Kemudian disebutkan tadi jannatin na'im, an-na'im. Perkataan an-na'im itu adalah bahwa di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini nikmat di surga.
ada juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas dunia ini, yang Allah sebut dengan istilahnya itu adalah mata, kesenangan. Nah, lafaz mata ini, saudara-saudara sekalian, dia punya dua makna. Makna pertama, bahwa mata ini adalah sesuatu yang dinikmati oleh manusia yang sifatnya muakkatan, sementara. Adapun yang kedua, bahwa betapapun besarnya mata itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia di atas dunia ini, seperti yang Allah sebutkan misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan, keinginan kepada apa? Minan nisa, kepada para wanita. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak daripada jenis minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Dan juga wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Wal an'ami wal harth, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Apa yang Allah sebut dengan ini semuanya? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu sesungguhnya hanya mata, kesenangan yang sifatnya sementara yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas dunia ini kepada manusia. Sifatnya sementara. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Ada yang paling baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas dunia ini. Sehingga kalau begitu, kalau kita bandingkan sekarang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia di atas dunia ini semuanya, jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan nanti kepada orang-orang yang bertakwa di dalam surga, itu sungguh nikmat dunia ini yang Allah sebut dengan mata tadi itu sungguh sangat sedikit. Kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di akhirat, kecuali nikmat di dunia ini sangat qalil, sangat sedikit. Karena itu, saudara-saudara sekalian, pada ayat berikutnya di dalam surah Ali Imran, yaitu ayat yang ke-15, setelah Allah sebutkan ayat yang ke-14 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum." Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih baik dari yang demikian tadi yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia di atas muka bumi ini tadi yang sudah kita sebutkan. Apakah kamu ingin aku kabarkan nikmat yang akan aku sediakan bagi siapa? Lilladzina taqaw. Lagi-lagi Allah sebut bagi orang yang bertakwa. Mereka akan mendapatkan apa? Inda rabbihim. Dari mana nikmat itu? Dari Tuhan mereka. Apa yang mereka dapatkan? Jannatun. Lagi-lagi disebut surga. Dan sifat surga itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, menunjukkan sesuatu yang sangat indah. Dan di sana bukan sementara, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Apalagi nikmat yang Allah sediakan, wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang suci, wa ridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat hamba-hambanya. Baik, saudara-saudara sekalian, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Nah, pelajarannya pertama adalah sebesar apapun nikmat yang kita dapatkan di atas dunia ini, jangan sampai membuat kita lalai. Kenapa? Karena ada nikmat yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak lagi yang sudah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang kedua adalah nikmat di atas dunia ini sifatnya apa? Sangat sementara. Sementara nanti nikmat yang ada di surga itu adalah kekal dan abadi. Karenanya, sekali lagi, jangan sampai kita korbankan nikmat yang besar, yang kekal dan abadi yang sudah Allah sediakan di dalam surga hanya untuk mengejar kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.